Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan salamatan, tahiyatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa junudihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari Ahad pagi. Hari Ahad itu adalah hari yang pertama, tanggal 2 Safar 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2025 Masehi. Nah, ini kita harus ingat ya. Kita harus ingat dan paham betul tahun Hijriah. Kita ulang lagi biar kita hafal dan kita familiar dengan tahun-tahun Hijriah ini. Karena tahun Hijriah ini memang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, seperti yang sudah sering saya sampaikan, surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya hitungan inna iddatash syuhuri 'indallah, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 syahran fi kitabillah, 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal arda, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika Allah menciptakan langit bumi, ini sudah ditentukan waktunya. Yang berlaku di bumi ini adalah 12 bulan. 12 bulan itu 12 bulan apa? Bukan bulan Masehi, tetapi adalah bulan Hijriah. Yang bulan Hijriah itu bisa 29, bisa 30 hari setiap bulannya. Jadi kalau dulu kita 1 Al-Muharram itu hari Jumat, maka tanggal Jumat kemarin ada tanggal 29 ya. 7 tambah 1 tambah 7 8 tambah 7 15 tambah 7 22 tambah 7 29. Jadi hari Jumat kemarin adalah tanggal 29 Al-Muharram. Ujungnya bulan Al-Muharram. Nah, kalau bulan Al-Muharram itu asumsinya adalah 29 hari, maka hari Sabtu tanggal 1 Safar dan hari Ahad ini tanggal 2 Safar. Ya, kita harus familiar dengan ini. 1 Al-Muharram, yang kedua Safar, 3 Rabiul Awal, keempat Rabiul Akhir, 5 Jumadal Awal. Jumadal Awal, Jumadal Akhir,
Yang ke-7 Rajab. Yang ke-8 Sya'ban. Yang ke-9 Ramadan. Yang ke-10 Syawal. Yang ke-11 Dzulqa'dah. Yang ke-12 Dzulhijjah. Nah, kapan ditetapkan tahun Hijriah? Ditetapkan tahun Hijriah adalah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar bin Khattab memerintahkan sebagai khalifah ya, sebagai khalifah memerintahkan kepada para gubernur untuk melakukan sesuatu pada bulan Sya'ban. Kemudian datang salah seorang gubernur ya, salah seorang pejabat negara waktu itu kepada Umar bin Khattab, wahai khalifah, kami diperintahkan untuk melakukan sesuatu pada bulan Sya'ban. Tapi bulan Sya'ban kapan? Bulan Sya'ban tahun ini atau bulan Sya'ban tahun depan? Sekarang atau 12 bulan lagi gitu kira-kira. Bingung lah. Karena waktu itu belum ada kalender Hijriah. Belum ada penetapan tahun Hijriah. Karena itu Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat lainnya untuk bermusyawarah. Terjadi sesuatu yang kita belum tahu nih. Sya'ban ini ya waktu kan bergulir aja, waktu itu bergulir aja. Dari Al-Muharram, Safar dan seterusnya. Emang itu sudah dari masa jahiliyah sudah ada. Nama 6 bulan itu sudah ada di masa jahiliyah. Dari Al-Muharram sampai Dzulhijjah itu memang sudah ada di masa jahiliyah. Waktu itu kemudian dimusyawarahkan sebuah kalender. Nah, kemudian hasil musyawarah itu, dalam perjalanan musyawarah itu mulai kapan nih? Dimulai dengan kapan dan namanya apa? Kalau yang sudah berjalan kan kalender Masehi kan. Ada yang mengusulkan dimulai sejak kelahiran Nabi. Tapi ada yang lain mengatakan, oh jangan kelahiran Nabi. Nanti khawatir kalau dimulai dari kelahiran Nabi, maka umat ini mengkultuskan Rasulullah SAW. Kemudian ada yang mengatakan, oh kalau gitu momennya wafat Rasulullah SAW, ya, wafatnya Nabi. Terus yang lain mengatakan, oh jangan, nanti terjadi peringatan-peringatan wafat Nabi. Peringatan-peringatan, ya kalau lahirnya Nabi nanti ada yang mengkultuskan, kemudian dari ulang tahun ya kan, kayak ulang tahun kita gitu. Kemudian wafatnya Nabi nanti juga sama. Kemudian singkat cerita diputuskanlah sejak kapan? Sejak momen hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Hijrah itu adalah momen yang monumental, momen yang sangat penting dalam Islam, karena dakwah itu juga ditandai adanya hijrah. Sampai ayat-ayat Quran pun ada pembedaan antara ayat-ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah kebanyakan didahului dengan ya ayyuhan nas. Ayat-ayat Madaniyah didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ada periode Mekah, ada periode Madinah dakwah Islam itu. Nah, momen hijrah juga merupakan momen perubahan. Momen perubahan yang tadinya banyak maksiat menjadi banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kafir kemudian menjadi muslim. Yang tadinya belum beriman sekarang sudah beriman, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka disetujuilah waktu itu
tahun Hijriah dimulai dari momen hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Hijrah itu berpindah. Kalau berpindahnya itu melekat dalam hati kita, maka menjadi hijriyah. Nah, jadi ketika kita merubah, ada perubahan dalam diri kita. Nah, kalau kita perubahan itu sudah melekat dalam diri umat Islam, maka kemudian dinamakan dengan hijriyah. Nah, ini sejak itulah ditetapkan, dihitung momen Nabi berhijrah itu kapan. Maka ditetapkan itulah menjadi bulan yang pertama, bulan Al-Muharram, bulan yang pertama. Bukan bulan Rajab, bukan bulan Sya'ban, bukan bulan Dzulhijjah dan seterusnya, tapi ditetapkan yang pertama adalah bulan Al-Muharram. Nah, Al-Muharram itu artinya apa? Al-Muharram artinya yang diharamkan. Apa maksudnya? Karena seperti sudah saya sampaikan, dalam ayat ini juga dikatakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Masih ingat ya? 4 bulan haram itu apa saja? Bulan yang 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Satu lagi mencar, namanya bulan Rajab. Nah, jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Ini bulan-bulan haram. Nah, sekarang ini sudah bukan bulan haram lagi, Safar. Sekarang Safar itu bukan bulan haram lagi. Kalau kemarin ya bulan haram itu kita sangat dilarang. Ya, bukan berarti sekarang boleh bermaksiat enggak, boleh bunuh-bunuh enggak, boleh berperang enggak. Tapi di bulan-bulan haram itu kita tidak boleh melakukan peperangan, tidak boleh zalim. Perintahnya dalam ayat ini wala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat zalim di dalam bulan haram itu. Jadi enggak boleh zalim dalam bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Enggak boleh berbuat zalim. Walaupun sekarang juga tetap nggak boleh zalim secara umum, tapi larangan khusus adalah dalam bulan haram, karena berbuat zalim di bulan itu dilipat gandakan dosanya. Jadi kalau dilipat gandakan kan bukan hanya satu, zalim sekali dosanya berlipat-lipat itu dalam bulan haram. Nah, sekarang ini bukan bulan haram. Nah, Al-Muharram itulah salah satu bulan haram. Salah satu dari arba'atun hurum. Arba'ah itu 4 ya. Arba'atun hurum, 4 bulan haram. Nah, Al-Muharram itu adalah salah satu dari bulan haram itu. Jadi jangan main-main dengan bulan haram ya. Salah satu bulan haram itu Al-Muharram. Al-Muharram artinya apa? Yang diharamkan. Loh, kok diharamkan? Apa kita nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan kambing dan seterusnya? Bukan itu maksudnya. Al-Muharram itu kita diharamkan. Sebuah kemaksiatan diharamkan. Kekafiran, kemaksiatan dan semua yang berbau keburukan itu diharamkan. Karena salah satu bulan haram tadi diharamkan, nggak boleh. Ketika kita sudah mengosongkan semua kemaksiatan, maka kita menjadi bersih, suci ya. Tidak ada kemaksiatan
dikosongkan. Maka kemudian bulan berikutnya adalah bulan Safar. Apa maksudnya? Bulan Safar itu ada yang mengatakan dari dua istilah. Yang pertama adalah Safar dalam artian sifar. Sifar itu artinya nol. Kalau orang Arab itu hitungan nol itu sifar. Sifar, wahid, itsnain, thalatha, arba'a, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Nol itu sifar. Bukan silver tapi sifar. Nol. Maksudnya apa? Ketika kita sudah mengharamkan semua kemaksiatan, semua perbuatan dosa dalam bulan Muharram itu, maka kemudian kita sifar, nol, sudah nggak ada dosa. Ya kalau kita bilang
Seperti apa, lebaran tuh dimulai dari nol ya. Seperti di pom bensin ya. Dimulai dari nol. Ini yang pertama, pengertian sofar. Nol, nggak ada dosa, nggak ada kezaliman, nggak ada kemaksiatan. Nol. Makna yang kedua, ya, makna yang kedua adalah sofar dalam artian orang-orang Arab itu sebelum datanya Nabi, ya, sejak jahiliyah, zaman jahiliyah, kebiasaan orang Arab itu mereka melakukan perjalanan dagang, bisnis ke luar negeri, ke Syam. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah berdagang ke Syam ketika beliau umur 12 tahun. Ya, ketika Rasulullah umur 12 tahun, belum jadi Nabi waktu itu ya, itu diajak oleh siapa? Oleh pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Rasulullah melakukan perjalanan dagang ke negara Syam. Rasulullah itu waktu itu melakukan perjalanan dagang, bisnis dari Mekah menuju ke negara Syam. Di tengah perjalanan, di tengah jalan, ada seorang pendeta ketemu dengan Muhammad. Maka kemudian karena Muhammad itu didamping oleh pamannya, waktu itu umur 12 tahun ya, 12 tahun kan masih kecil ya, itu sudah melakukan dagang, sudah melakukan perjalanan dagang, itu umur 12 tahun. Makanya ada orang yang fanatik, pekerjaan yang paling baik adalah dagang, bisnis, mengikuti Rasulullah SAW sejak muda. Dagang ini ya kalau bisa kita terus lakukan, walaupun ya, kata ada seorang ulama, kita ini biasakan dengan bisnis, dagang, berdagang. Walaupun penghasilan kita hanya 1.000 sehari, ya, berarti 1.000 sehari, itu kita tetap melakukan bisnis. Kalau yang paling halal apa? Pekerja yang paling halal itu apa? Dengan cara yang baik ya. Yang minim kemaksiatannya apa? Pertanian. Bertani itu yang paling bersih lah. Maksiatnya cuma dikit, rebutan air aja kan. Kadang-kadang kalau di kampung itu kan rebutan air irigasi ya. Pangeran di sini tutup, sana tuh. Nah, itu rebutan air. Paling itu aja. Yang lain kan jarang. Kalau di kampung itu jarang orang mencuri padi kan, ya ada ya. Tapi kalau bertani, orang yang bertani itu kan dia tumbuh sendiri. Padinya, buah-buahannya sebagainya kan tumbuh sendiri. Tinggal petik. Jadi kemaksiatannya kurang. Itu nafkah atau pekerjaan yang paling minim kemaksiatannya itu bertani. Yang kedua berdagang. Bahkan kebiasaan Nabi sejak kecil. Nah, karena itu ada yang mengatakan jangan tinggalkan bisnis, jangan tinggalkan berdagang. Dagang walaupun keuntungannya cuma 1.000 sehari. Nah, tapi berdagang yang benar. Ada sistem perdagangan yang dilarang dalam Islam. Apa? Yang mengurangi timbangan. Kalau beli minta ditambah sekilo, tambah ya satu ini. Nah, itu nggak boleh. Kalau menjual yang harus 1 kilo menjadi 9 on. Nah, ini nggak boleh. Ini dilarang. Wala tuksirul mizan. Itu dalam Quran, dalam surat Ar-Rahman ya kan. Wala tuksirul mizan. Dan jangan kamu kurangi timbangan itu. Yang harusnya 1 kilo menjadi 9,5 on lah, atau 9 on, dan seterusnya. Ini kecurangan dalam berdagang. Jadi nggak boleh, dilarang, sangat dilarang dalam Islam. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri, Allah sendiri yang melarang dalam Al-Quran. Wala tuksirul mizan. Jangan kamu kurangi mizan, timbangan. Mizan itu timbangan. Tawazun, seimbang. Jadi hidup kita ini juga tawazun, seimbang. Seimbangan dalam memenuhi kebutuhan akal, hati, dan fisik kita.
Kita kebutuhan fisik kita ada makan, minum, ya olahraga dan seterusnya, itu fisik. Kemudian kebutuhan hati, majelis ta'lim, baca Quran, sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kebutuhan hati. Kemudian ada kebutuhan akal kita, ya belajar. Kita punya otak, ya senantiasa belajar. Jangan saya udah pintar nggak usah belajar. Belajar, tetap belajar, terus belajar. Ini kebutuhan akal kita. Jadi belajar kan bukan harus baca buku kan? Belajar kan nggak harus baca buku. Melihat Pak Supandi Nukang, belajar ini gimana bikin ini? Nanti gimana? Itu belajar juga. Karena ilmu bikin rumahnya saya nggak punya, Pak Supandi yang punya. Gimana? Terus ya belajar apa saja. Di dunia ini kan banyak. Nah, ya mungkin kita belajarnya kan nggak mendalam kan. Kalau pertukangan mungkin saya nggak mendalam, Pak Supandi mendalam. Jadi kita belajar dari semua. Jadi kebutuhan akal kita penuhi, belajar dan belajar, terus belajar. Ini tawazun namanya. Nah, mizan itu timbangan. Dalam berdagang sering menggunakan timbangan. Ya. Dalam berdagang kita sering menggunakan timbangan. Maka kata Allah, wala tuksirul mizan. Jangan kamu kurangi timbangan itu. Sekilo ya sekilo, benar. Kalau penjualnya mau kasih lebih boleh, tapi pembelinya nggak boleh. Dikasih kilo, ya biar anget ya, biar anget. Emang dingin. Biar anget, minta ditambah 1 biji atau 1 genggam gitu. Beras, beli beras kilo, biar anget ya. Pembelinya nggak boleh, kecuali penjualnya yang ngasih. Ya ini kasih tambah deh. Nah, itu nggak boleh, nggak apa-apa. Kalau penjualnya yang ngasih, kalau pembelinya yang minta, itu nggak boleh, riba namanya. Nah demikian juga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala penjualnya kalau yang harusnya sekilo menjadi 9 on atau bahkan 8 on, 7 on, dikitakan sekilo. Nah, ini nggak boleh. Nah, jadi wala tuksirul mizan. Ya kadang-kadang juga ada keterbatasan. Misalnya katakanlah misalnya plastik ya. Plastik ukuran plastik 1 kilo. Tapi begitu diisi, kalau diisi benar 1 kilo itu nggak bisa diikat misalnya. Ya, misalnya apa ya? Ada tempat yang ukurannya 1 kilo muat stop. Tapi kalau diisi 1 kilo itu ada masalah di situ. Nggak bisa ditutup lah, nggak bisa di ini. Nah itu ya dibilang ini cuman 0,9 misalnya, 0,9 kilo, nggak cukup 1 kilo, itu nggak masalah. Nah ini timbangannya. Nah kalau harga beda. Harga itu kalau sepakat penjual dan pembeli nggak masalah. Walaupun pasarannya 10.000, di tempat kita 11.000, asal pembelinya ridho nggak masalah. Tapi timbangan nggak boleh dikurangi dari penjualnya. Ya misalnya kita jual, di sini kok murah ya, sekilo yang di lain tempat itu 10.000, di sini 9.000. Ternyata isinya kurang. Nah ini nggak boleh. Ya lebih baik, lebih mahal, tapi pas. Yang lain umumnya 10.000, yang lain umumnya 10.000 1 kilo, kita 11.000, nggak masalah. Tapi timbangannya benar. Yang lain ternyata cuma 9 on, 10.000 9 on, kita 11.000, tapi memang benar 1 kilo. Itu lebih baik, karena harga itu kesepakatan penjual pembeli. Misalnya beli rumah, pasarnya 400.000, 400 juta, kita jual 450, laku, oke, nggak masalah, halal. Jadi jual beli itu harga itu tergantung kesepakatan penjual pembeli, nggak masalah.
Aqua kalau di bandara itu berapa? Kalau di sini kan 5.000 ya satu ini. Botol Aqua 5.000 atau 10.000. Katakanlah di sini 5.000 kalau nggak salah ya, satu Aqua yang kecil. Tapi kalau di bandara bisa berapa? Bisa 30.000. Di hotel, di bandara itu bisa 30.000. Halal atau haram? Halal, boleh. Di bandara, ya kalau pembelinya mau ya silakan. Kalau nggak ridho ya nggak usah beli. Itu halal. Tapi kalau timbangan nggak boleh kurangi. Nah itu tadi. Jadi kalau main di harga boleh, tapi kalau main di timbangan ini yang dilarang dalam Quran. Sebelum nggak tahu apa tuh ya? Ya sebelum nggak tahu ya ada hukum. Karena kita nggak tahu, apalagi kita secara teknis nggak tahu kan. Orang yang bikin timbangan kan orang teknis bikin timbangan kan. Kita nggak tahu ini bener nggak timbangan ini. Jangan udah tahu, oh ini ternyata kurang. Ah udah biasa itu. Kalau udah tahu berarti ini maaf nih cuman 9 on. Nah gitu misalnya. Ini cuma 9 on. Timbangannya salah nih, cuma 9 on. Itu nggak masalah. Jadi kalau main di harga boleh, tapi main di timbangan itu yang dilarang. Wala tuksirul mizan. Kecuali tadi pembelinya nambahin nggak apa-apa. Pembeli minta tambah nggak boleh. Kalau kesepakatan penjual pembeli, ya silakan. Udah sepakat nih penjual pembeli. Mau saya nggak usah yang standar, yang biasa, yang nggak usah standar lah. Ya itu dia maunya begitu. Kecuali ada unsur penipuan. Penjualnya bilang, oh nih standar nih, padahal nggak standar. Nah ini nggak boleh. Jadi karena dagang itu kan, jual beli itu kan tergantung kesepakatan penjual pembeli. Jadi kalau emang dia maunya ini standar apa enggak? Oh nggak usah standar, biasa aja. Nah, ini ya terserah, itu maunya dia begitu. Tapi sebaiknya penjualnya sediakan yang standar aja. Ngapain bikin yang tidak standar? Ya sebaiknya yang standar aja, yang standar. Jadi kan tidak semua pembeli nanya kan? Tidak semua pembeli nanya, ini standar atau nggak standar kan? Tidak semua pembeli tahu ada standar yang tidak standar. Saya juga baru tahu ini ada timbang standar dan tidak standar. Nah, kita kembali ke awalnya. Kita bulan Safar ya. Jadi, dagang. Dulu zaman jahiliyah itu orang jahiliyah itu, orang Arab itu sudah biasa melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Karena itu kota Mekah itu kosong. Ketika bulan Safar itu ditinggalkan oleh penduduknya pada keluar bisnis keluar. Mereka keluar kemana? Jadi ini makna kedua. Makna yang pertama, Safar itu berasal dari kata sifar kosong. Makna yang kedua, safraun itu kuning. Di Arab Saudi ada saffron. Saffron tahu nggak? Saffron itu seperti rambut jagung. Seperti rambut jagung, tahu kan? Jagung itu kan rambutnya ya. Itu kira-kira seperti itulah, tapi lebih lembut lagi. Lebih lembut lagi dari rambut jagung itu. Itu dijemur, kering, itu bisa digunakan untuk minuman. Campuran minuman itu menyehatkan. Itu dari saffron. Jadi itu mahal, 1 gram itu per gram jualnya. Satu tempat itu kecil, kira-kira seberapanya gelas inilah, seperempatnya gelas ini. Itu bisa kira-kira 50 real. 50 real itu berarti 200 ribu ya, 200 atau 300 ribu lah. Itu seperempat, tapi nggak penuh juga.
tempatnya segini kecil dan isinya dikit, itu karena dia jualnya per gram. Itu saffron namanya. Ini kalau Bapak Ibu umroh bisa nyari namanya saffron. Kalau yang murah itu di pasar induk. Kalau Bapak Ibu umroh cuma di haram, yaitu nggak ada pasar induk situ. Itu mahal-mahal di sekitar haram. Tapi kalau ke pasar induk memang jauh dan nggak semua cuma itu tahu, kecuali sama travelnya. Pasar induk itu bisa lebih murah. Nah, itu bisa satu ini 50, nggak tahu seberapa timbangannya, 50 real biasanya seperempat. Botolnya gelasnya seperempat ini kira-kira itu 50 real, sekitar 250.000 rupiah. Itu saffron, warnanya kuning. Jadi kalau air yang biasa, air putih atau hangat lagi, air hangat dicampur dengan saffron tadi, cukup 1 atau 2 helai saffron. Jadi makanya per gram, karena 1 atau 2 rambut itu udah cukup. Itu jadi kuning, 1 gelas itu jadi kuning. Nah, saffron itu bahasanya artinya kuning. Nah, safar berasal dari kata saffron, kuning. Ketika dulu juga di Quran juga disebutkan safraun. Itu ketika peristiwa penyembelihan sapi betina dikatakan dengan Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah, karena sapi betina. Orang Bani Israel itu nanya, "Sofia apa betina, sapi yang seperti apa? Begini. Akhirnya sampai ditunjukin sapi yang berwarna kuning. Nah, safraun. Sampai hampir mereka Bani Israel tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Itu safraun, kuning. Maksudnya apa? Orang Arab itu ketika berdagang keluar itu mencari emas, warna kuning. Emas untuk menghasilkan emas. Hasilnya dari bisnis itu, dari perjalanan keluar itu menghasilkan emas. Menghasilkan apa ya? Ya sesuatu yang berharga. Ada keuntungan, ada ini emas. Jadi kemudian nama bulan dalam bulan Hijriah itu kemudian tetap diambil oleh Islam. Tetap diambil, dilestarikan oleh Islam. Karena Islam ini kan cenderung kepada kedamaian, kebaikan, kemaslahatan. Jadi nama-nama bulan itu diambil oleh Islam. Hanya kemudian ditetapkanlah tahun Hijriyah dengan mengambil momen hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, ini yang perlu kita pahami supaya kita lebih paham lagi dengan bulan dan kita perhatian. Ya. Kalau ditanya hari ini tanggal berapa? 27 Juli, semua orang tahu. Tapi hijriahnya tanggal berapa? Tidak semua orang tahu. Bahkan bulannya pun hampir ya, tidak semua orang tahu. Bulan apa ini? Bulan Muharram atau Safar atau apa? Ini banyak orang yang nggak paham. Padahal itu adalah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. 12 bulan itu memang disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga kita harus paham ya. Harus paham dari Al-Muharram sampai ke Dzulhijjah. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Awal, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini harus kita pahami, harus kita hafal. Sekarang ini sudah tanggal
2 safar. Safar. Jadi sebelum ya, atau pada sejak zaman jahiliyah, orang Arab itu sudah biasa melakukan safar, perjalanan. Jadi bisa dari kata sifar, bisa dari kata safraun, kuning. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih memahami